Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Sayyidil Umam, SEMAK, dengan NIDN 0420029301. Saya adalah dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Video ini saya buat untuk memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini merupakan mata kuliah yang ada di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Dalam menjelaskan mata kuliah akuntansi biaya ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada delivery, saya akan mencoba menjelaskan apa saja yang akan saya sampaikan selama 1 semester ke depan. Pada interaction, saya akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan. Pada assessment, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana saya menilai kinerja mahasiswa secara objektif. Baik, pada delivery, di sini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah akuntansi biaya. Mata kuliah akuntansi biaya ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai penentuan dan pengendalian biaya yang terjadi dalam perusahaan, serta penggunaan metode-metode dalam penentuan harga pokok produksi, sehingga bermanfaat untuk menghasilkan informasi biaya yang akan digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan-keputusan manajerial. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi biaya, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep teori biaya dan metode pengumpulan biaya. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teori biaya dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data, dan menginterpretasikan hasil kajian dalam bentuk tugas akhir dengan menggunakan metode-metode pengumpulan biaya. Adapun materi pembelajaran dalam akuntansi biaya, diantaranya yaitu yang pertama tentang konsep dasar akuntansi biaya, yang kedua tentang metode harga pokok pesanan, yang ketiga tentang metode harga pokok proses, yang keempat penentuan harga pokok variabel, yang kelima biaya overhead pabrik, yang keenam dan ketujuh departementalisasi biaya overhead pabrik, yang kedelapan, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang kesembilan, sistem biaya taksiran. Yang kesepuluh, sistem biaya standar. Itulah materi-materi yang akan saya bawakan selama 1 semester ke depan. Berikutnya, ada beberapa buku referensi yang saya gunakan. Di antaranya yaitu karangan Firdaus Ahmad Dunia dan kawan-kawan yang terbit tahun 2020 dengan judul Akuntansi Biaya edisi kelima yang diterbitkan oleh Salemba 4. Yang kedua adalah buku karangan Syaiful Bahri dan kawan-kawan tahun terbit 2022 dengan judul Akuntansi Biaya diterbitkan oleh penerbit Andi. Yang ketiga adalah buku karangan Mulyadi yang diterbitkan tahun 2015 yang berjudul Akuntansi Biaya edisi 5 yang diterbitkan oleh STIE YKPN Yogyakarta. Sistem pembelajaran yang saya terapkan menggunakan sistem pembelajaran luring maupun daring. Pada sistem pembelajaran luring di kelas, saya biasanya menggunakan alat infocus, kemudian whiteboard, spidol, dan lain-lain untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Pada saat pembelajaran daring, saya menggunakan beberapa aplikasi maupun software. Di antaranya yang pertama, saya menggunakan
Learning Management System yang ada di Universitas Majalengka yang bernama Unmaku. Di sini mahasiswa melakukan absensi dan juga melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat online. Contohnya adalah ketika mahasiswa ingin melihat RPS, mahasiswa bisa langsung melihat di LMS Unmaku. Selain itu, saya juga menggunakan Zoom ketika pembelajaran daring, sehingga pada saat pembelajaran daring bisa lebih jelas. Selain Zoom, saya juga menggunakan Google Classroom, di mana Google Classroom ini saya gunakan untuk mendistribusikan materi maupun tugas-tugas yang saya berikan kepada mahasiswa. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi Quizizz untuk quiz. Jadi, dari hasil penilaian tersebut, saya menggunakan quiz. Quiz yang saya buat dengan menggunakan Quizizz. Itulah sistem pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah akuntansi biaya. Berikutnya, dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya lebih berfokus menggunakan metode SCL atau Student Centered Learning, di mana metode ini menuntut mahasiswa untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam menggunakan metode Student Centered Learning, saya sering menggunakan metode diskusi kelompok, studi kasus, dan juga menayangkan beberapa buah video, kemudian meminta pendapat dari mahasiswa. Tujuannya adalah untuk melatih rasa percaya diri mahasiswa dan untuk lebih melatih keaktifan mahasiswa di kelas, supaya dalam pembelajaran di kelas terjadi pembelajaran dua arah, yakni tidak hanya terfokus pada dosen. Oke, dalam sesi asesmen, saya akan mencoba menjelaskan komponen-komponen apa saja yang saya nilai. Komponen tersebut terdiri dari 4 komponen. Yang pertama dari tugas dan kuis, yaitu sebesar 30%. Kemudian dari keaktifan di kelas, bobotnya adalah 30%. Kemudian dari ujian tengah semester, itu 20%. Dan ujian akhir semester, 20%. Demikian penyampaian saya mengenai mata kuliah akuntansi biaya. Semoga bermanfaat. Dan untuk selanjutnya, saya akan mencoba menayangkan beberapa proses perkuliahan selama di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita masih membahas tentang akuntansi biaya, dan bahasan kali ini adalah tentang konsep dasar akuntansi biaya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa akuntansi biaya ini merupakan bagian dari akuntansi manajemen, ya. Dan nanti secara garis besar akuntansi itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan akuntansi manajemen dan ada yang disebut dengan akuntansi keuangan. Dan nanti akan kita bahas apa bedanya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, gitu ya. Dan akuntansi biaya ini merupakan bagian dari akuntansi manajemen dan juga digunakan juga oleh akuntansi keuangan. Oke, kita akan coba bahas. Yang pertama tentang definisi akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini adalah bagian dari akuntansi manajemen, di mana merupakan salah satu bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa akuntansi biaya ini fokusnya kepada penentuan dan pengendalian biaya. Jadi dari biaya-biaya yang ada di produksi atau di organisasi perusahaan, itu bagaimana caranya dengan akuntansi biaya bisa diolah agar menghasilkan informasi yang bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan, gitu ya. Nah, berikutnya ini kita akan coba bahas tujuan akuntansi biaya. Nah, tujuan akuntansi biaya
ini terdiri dari 4 ya. Yang pertama ada penentuan harga pokok produksi, di mana dalam penentuan harga pokok produksi ini biaya-biaya dihitung menurut pekerjaan, bagian-bagian, kemudian pusat-pusat biaya dan produk-produk dan juga jasa-jasa. Nah, ini salah satu tujuannya yaitu penentuan harga pokok produksi. Nah, tujuan yang kedua adalah perencanaan biaya, di mana perencanaan ini merupakan suatu usaha untuk merumuskan suatu tujuan dan menyusun program operasional yang lengkap dalam rangka mencapai tujuan. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam suatu perencanaan itu butuh perencanaan yang matang ya, supaya nanti pada saat terjadinya atau pelaksanaannya bisa terlaksana dengan baik gitu. Nah, berikutnya adalah tentang pengendalian biaya. Tujuan yang ketiga adalah pengendalian biaya, di mana biaya-biaya itu dikendalikan, kemudian dilakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dengan rencana, antara anggaran dengan pelaksanaan, gitu ya. Nah, tujuan terakhir atau yang keempat adalah sebagai dasar pengambilan keputusan khusus, di mana di sini untuk pengambilan keputusan khusus itu ada 5. Contohnya membuat produk baru, kemudian menghentikan atau meneruskan suatu produk tertentu, kemudian menerima atau menolak pesanan-pesanan tertentu, membeli atau membuat sendiri, dan juga menjual langsung atau memproses lebih lanjut. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan khusus ini diambil dari perhitungan-perhitungan biaya. Jadi dari perhitungan-perhitungan biaya tersebut nanti diambil keputusan yang tepat untuk organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, itulah tujuan dari akuntansi biaya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, seperti kita ketahui bahwa akuntansi itu secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Ada akuntansi keuangan, ada juga akuntansi manajemen. Nah, untuk akuntansi keuangan itu nanti lebih berfokus kepada pihak eksternal perusahaan, sedangkan akuntansi manajemen itu lebih berfokus kepada pihak internal perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat perbedaan-perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen di tabel berikut. Nah, di sini saya sudah sajikan beberapa perbedaan, aspek perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa yang pertama dari perbedaan pemakai laporan, untuk akuntansi keuangan ini lebih berfokus kepada pihak eksternal. Contohnya ada pihak investor, kreditur, pemerintah, dan lain-lain. Jadi akuntansi keuangan ini lebih berfokus kepada pihak-pihak eksternal perusahaan atau pihak luar perusahaan. Nah, berikutnya akuntansi manajemen ini lebih berfokus kepada pihak internal perusahaan, yaitu pihak-pihak manajer, karyawan, dan lain sebagainya. Jadi lebih berfokus kepada pihak internal perusahaan. Kemudian berikutnya dari segi standar penilaian, untuk akuntansi keuangan ini harus berpedoman kepada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Contohnya, ketika perusahaan yang sudah go public atau yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan tersebut wajib menggunakan standar akuntansi keuangan yang berpedoman kepada IFRS atau International Financial Reporting Standard. Kemudian kalau misalkan perusahaannya berbentuk EMKM, berarti perusahaan tersebut wajib menggunakan standar akuntansi EMKM. Nah, jadi ini harus berpedoman kepada standar akuntansi yang baku yang sudah ada. Nah, bedanya kalau akuntansi manajemen ini tergantung dari kebijakan masing-masing pimpinan perusahaan. Jadi di sini lebih fleksibel ya, tergantung perusahaan masing-masing gitu ya. Nah, berikutnya dari perspektif atau cakupan informasi, akuntansi keuangan ini lebih ke data perusahaan secara keseluruhan ya. Nah, kalau akuntansi manajemen ini datanya itu disajikan fleksibel, lebih fleksibel. Jadi tergantung kebutuhan dari pihak manajemen atau pihak manajer. Misalkan ingin disajikan per bagian, per departemen, per unit, per cabang maupun dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian dari sifat laporan, untuk akuntansi keuangan ini bersifat historis. Jadi dari berdasarkan transaksi masa lalu ya. Nah, sedangkan untuk akuntansi manajemen ini lebih ke prospek masa depan. Jadi laporan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen ini nanti tujuan jangka panjangnya adalah untuk prospek masa depan, untuk bagaimana perusahaan tersebut bisa lebih baik di masa depan gitu ya. Nah,
Berikutnya tentang jenis informasi. Nah, untuk akuntansi keuangan di sini hanya bersifat keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen ini bisa keuangan, bisa juga non keuangan, gitu ya. Kemudian dari sifat periode laporan. Nah, untuk akuntansi keuangan ini laporannya itu secara periodik ya. Secara periodik di sini maksudnya per tahun. Nah, ini sudah baku. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, laporan yang dihasilkan itu lebih fleksibel. Jadi tergantung dari kebutuhan pihak manajer. Bisa per bulan, bisa triwulan, bisa per semester gitu ya. Nah, jadi ini lebih fleksibel gitu ya. Itulah perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oke. Nah, berikutnya di sini kita bahas tentang 3 kelompok manajemen dalam organisasi perusahaan ya. Yang pertama, ini ada yang disebut dengan The Executive Management Group ya. Terdiri dari direktur utama, direktur pemasaran, direktur pembelian dan lain sebagainya. Ini disebut dengan top manager atau The Executive Management Group ya, manajer tingkat atas. Nah, tingkatan yang kedua ada yang disebut dengan The Middle Management Group ya. The Middle Management Group ini contohnya ada para manajer divisi, manajer cabang, kemudian kepala-kepala bagian atau department head dan lain-lain. Ini untuk kelompok manajemen menengah ya. Nah, berikutnya di sini ada kelompok manajemen bawah atau operasi. Nah, ini langsung bersinggungan ke operasional perusahaan. Contohnya di sini disebut dengan The Operating Management Group ya. Yaitu terdiri atas kepala-kepala unit dan para supervisor. Nah, ini dari tingkatan-tingkatan manajemen dalam perusahaan. Nah, berikutnya di sini kita akan lihat contoh dari bagan organisasi lini perusahaan. Nah, di sini ada RUPS. Seperti kita ketahui bahwa RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham, di mana RUPS ini dilaksanakan setiap akhir periode ya. Jadi ini adalah pemegang keputusan tertinggi ya dalam suatu perusahaan. Kemudian di bawahnya ada dewan komisaris ya. Kemudian di bawahnya ada dewan direksi atau direktur ya, terdiri dari direktur utama, ada direktur pemasaran, direktur teknik, direktur produksi, direktur umum, direktur keuangan dan lain-lain, dan ke bawahnya. Nah, ini adalah contoh dari bagan organisasi lini perusahaan. Nah, berikutnya ini adalah gambar atau bagan dari organisasi fungsi perusahaan. Dimana di sini salah satunya adalah controller. Nah, controller ini nama lainnya adalah akuntan internal, yaitu akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, di sini contohnya adalah membawahi bidang akuntansi biaya, analisis keuangan dan studi khusus ya, kemudian audit internal, kemudian akuntansi keuangan, sistem dan prosedur, dan juga membawahi bagian pajak. Nah, ini adalah bagian dari bagian fungsi organisasi perusahaan. Nah, berikutnya di sini ada konsep biaya, beban dan kerugian. Nah, berbicara tentang akuntansi biaya, kita tidak akan terlepas dari yang namanya biaya, beban dan juga kerugian. Nah, kita akan coba bahas apa itu beban, apa itu biaya dan juga kerugian. Pertama, biaya adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai masa manfaat melebihi satu periode akuntansi. Nah, ini adalah konsep dari biaya. Nah, apa bedanya biaya dan beban? Nah, kita lihat. Beban ini merupakan biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan termasuk pula penurunan dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas hubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan serta pengeluaran-pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk tahun buku yang berjalan. Nah, secara simpelnya bedanya biaya dengan beban adalah beban itu adalah biaya yang sudah terpakai, biaya yang sudah expired. Nah, itu bedanya biaya dengan beban, gitu ya. Contohnya, di situ ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu adalah contoh dari biaya. Nah, asuransi yang sudah terpakai dalam 1 tahun itu akan menjadi beban asuransi. Makanya asuransi dibayar di muka nanti ada didepresiasikan gitu ya per tahun gitu. Nanti ada beban asuransi yang per tahun nanti diakumulasikan. Nah, itulah bedanya biaya dan beban. Nah, kerugian ini adalah biaya yang timbul ketika barang atau jasa diperoleh pada hakikatnya tidak mempunyai nilai sama sekali atau tanpa manfaat apa-apa lagi karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, kerugian ini bisa diakibatkan oleh bencana alam, kemudian kerugian dan bencana-bencana lainnya gitu ya. Ini adalah bedanya biaya, beban dan kerugian. Oke. Nah, berikutnya ini tentang klasifikasi biaya. Nah,
berbicara tentang akuntansi biaya, kita tidak akan lepas dari yang namanya klasifikasi biaya. Makanya kita harus paham apa saja yang biaya-biaya apa saja yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, pertama berdasarkan produk ya, ini dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan direct material cost atau biaya bahan baku langsung, ada direct labor cost, atau biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau factory overhead. Nah, apa itu biaya bahan baku langsung? Biaya bahan baku langsung itu adalah biaya bahan baku yang bisa ditelusuri langsung ke objek atau produk tersebut. Misal dalam pembuatan meja ya, yang disebut dengan biaya bahan baku langsungnya adalah kayu ya. Nah, kemudian yang bahan baku tidak langsungnya adalah di situ ada karnis, kemudian ada paku, kemudian ada lem dan lain sebagainya ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini biasanya biaya tenaga kerja yang berhubungan dengan produksi atau kegiatan operasional perusahaan. Contohnya yang bersentuhan langsung dengan proses produksi ya. Dan biaya overhead pabrik di sini adalah biaya-biaya yang diklasifikasikan yang tidak masuk ke dalam direct material cost dan direct labor cost. Jadi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, itu diklasifikasikan kepada biaya overhead pabrik. Nah, itulah klasifikasi berdasarkan produk. Jadi ada 3 ya, ada direct material cost, direct labor cost, ada factory overhead. Nah, kemudian di sini ada istilah lain ya, ada prime cost atau biaya utama, ada juga conversion cost. Nah, bedanya prime cost atau biaya utama ini adalah gabungan dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ya. Sedangkan biaya konversi ini adalah gabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, itulah bedanya biaya utama dan juga biaya konversi. Nah, kemudian berdasarkan departemen, ada departemen produksi, ada departemen pendukung ya atau supporting department. Nah, ini bedanya. Kalau departemen produksi ini berkaitan dengan kegiatan produksi, sedangkan departemen pendukung adalah departemen lain yang sifatnya mendukung departemen produksi gitu ya. Ada departemen pemasaran, ada departemen lain dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini berikutnya adalah berdasarkan perilaku biaya. Ini ada yang disebut dengan variable cost, ada disebut fixed cost, dan ada semi variable cost. Nah, bedanya kalau variable cost ini biayanya itu tergantung dari jumlah unit yang diproduksi. Jadi semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, maka variable costnya semakin tinggi. Nah, itu bedanya. Kalau biaya tetap itu tidak tergantung dari jumlah unit yang diproduksi. Mau diproduksinya 100, 200, 300, biaya tetapnya akan tetap. Misalkan tetap 1 juta, gitu ya. Nah, kalau semi variable di sini biaya yang mengandung unsur variabel dan juga mengandung unsur tetapnya juga. Nah, contohnya ada biaya listrik dan lain sebagainya. Jadi di unsur tersebut ada unsur variabel dan juga unsur tetapnya. Nah, berikutnya berdasarkan periode akuntansi, di sini ada product cost, ada period cost. Nah, product cost ini yang berhubungan dengan produk yang tadi, yang 3 unsur utama tadi. Kemudian biaya periode ini dibagi menjadi 2, ada revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan, ada capital expenditure atau belanja modal ya. Nah, ini bedanya. Kalau pengeluaran pendapatan di sini masa ininya hanya 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun. Kalau yang ini lebih dari 1 tahun ya. Contohnya pembelian gedung, pembelian kendaraan, ini maksudnya ke belanja modal ya, capital expenditure yang masa manfaatnya bisa lebih dari 1 tahun ya. Kalau pengeluaran pendapatan ini bisa reparasi mesin ya dan lain sebagainya. Jadi ini kurang dari 1 tahun. Nah, berikutnya tentang siklus akuntansi biaya. Nah, siklus akuntansi biaya ini tidak jauh beda dengan siklus akuntansi keuangan ya, yang sudah kalian pelajari. Di mana siklus akuntansi itu mulai dari menganalisis bukti transaksi sampai kepada pembuatan laporan keuangan. Nah, saya yakin itu sudah kalian pelajari di pengantar akuntansi gitu ya. Nah, di sini yang membedakan adalah di persediaan ya. Jadi di akuntansi biaya, persediaannya itu dibagi menjadi 3 macam. Ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses, ada persediaan barang jadi ya. Ini tentu bahan baku ya, bentuknya dalam bentuk bahan baku.
Kalau yang ini bahan baku yang sudah diproses tapi masih belum jadi, ya. Ini persediaan barang dalam proses itu yang bahan baku yang sudah diproses tapi masih belum jadi. Nah, kalau ini persediaan barang jadi ini adalah persediaan barang yang sudah siap untuk dijual, ya, sudah siap untuk dijual ke konsumen, ke distributor dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini adalah siklus akuntansi biaya. Nah, oke. Itulah tadi materi konsep dasar akuntansi, ya. Oke. Barangkali di sini ada dari teman-teman yang mau mencoba menyimpulkan atau mau mencoba menjelaskan ulang apa yang tadi saya sampaikan. Oke, saya persilakan. Ya, silakan. Lisda. Ya, Lisda, silakan. Dari penjelasan Bapak tadi, teman-teman saya mungkin bisa menyimpulkan ya. Mohon maaf nih kalau ada kekurangan. Akuntansi biaya itu lebih spesifik dalam menentukan pengendalian keuangan perusahaan. Di sini akuntansi biaya termasuk ke dalam akuntansi manajemen. Terutama beda sekali akuntansi manajemen dengan biaya. Nah, kalau teman-teman tahu gak sih bedanya biaya itu? Biaya itu adalah pengeluaran atau pengorbanan perusahaan yang manfaatnya itu dirasakan di masa yang akan datang. Nah, klasifikasi akuntansi biaya itu apa aja sih? Dari berdasarkan produk ada direct material cost atau biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada direct labor cost atau biaya tenaga kerja, kemudian ada overhead pabrik atau biaya factory overhead. Kemudian menurut departemen ada departemen produksi, departemen pendukung. Kalau untuk perilaku biaya ada variabel, biaya tetap, biaya semi variabel. Terus ada menurut periode akuntansi itu ada product cost dan period cost. Itu mungkin Pak yang dapat saya simpulkan. Oke, terima kasih Rizda ya atas jawabannya, dan barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau mencoba menyimpulkan kembali apa yang sudah saya sampaikan. Ya, silakan Devi. Yang sudah saya pelajari dari Bapak tadi itu kesimpulannya bahwa akuntansi biaya ini adalah bagian dari akuntansi manajemen, di mana merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Nah, di sini juga ada tujuan akuntansi biaya itu ada 4, penentuan harga pokok produksi, perencanaan biaya, pengendalian biaya, dan dasar pengambil keputusan khusus. Serta ada 3 kelompok manajemen dalam organisasi perusahaan, yaitu ada kelompok manajemen puncak, ada kelompok manajemen menengah, dan ada kelompok manajemen bawah. Serta di sini juga Bapak tadi menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara biaya, beban, dan kerugian. Bahwa biaya itu adalah pengeluaran yang nilai gunanya itu belum dipakai. Sedangkan kalau beban itu biayanya itu yang sudah terpakai atau nilai guna suatu barangnya itu sudah terpakai. Nah, kalau kerugian itu adalah biaya yang timbul dan tidak memberikan manfaat. Mungkin hanya itu, Pak. Oke, terima kasih Devi. Oke, tadi materi tentang akuntansi biaya, mudah-mudahan materi yang tadi saya sampaikan bisa diserap dengan baik, kemudian bisa dipahami dengan baik juga. Dan untuk selanjutnya silahkan dibaca ulang, silahkan didiskusikan dengan teman-teman agar lebih paham lagi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.